Oke, halo guys, and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Junichi Yusa. Nah, di video kali ini kita bakal lanjutin dari chapter 111 sampai 116. Oke, tapi sebelum kita ke light novel, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja, ini dia. Untuk chapter 111 judulnya adalah Anasir Serigala. Nah, di sini kita lanjutin dari part si Red, Lead dan yang lainnya itu bakal mencari mantan party rank B, Garadin dan yang lain-lain, yang dimana mereka itu meninggalkan Sultan ketika kapal Veronnya itu tiba ya guys. Nah, buat kalian yang belum lihat part sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Meski jejak kaki Mr. Misi tertimpa jejak kaki pejalan kaki lain, dengan bantuan sihir roh, eksplorasi, dan anasir serigala, Red bisa melihat bekas jejak kaki yang mana tak bisa Red lihat. Dengan sihir ini, Red mempunyai kemampuan yang mirip serigala. Penampilan Red juga menjadi imut. Ada ekor keluar dari rok dan telinga serigala. Red sangat ingin membelai Red. Cih. Tiba-tiba telinga Red berkedut mendengar sesuatu. Itu adalah horror folk, di mana monster itu mempunyai kemampuan ilusi. Monster tersebut berubah wujud menjadi sosok Ares dan menyerang Red. Untungnya monster tersebut dapat mudah dikalahkan, sepertinya itu monster peliharaan orang lain. Nah, di sini kita lanjutin perjalanannya ke hutan. Nah, setelah menyusuri lebih dalam, tiba-tiba ada anak panah melesat menuju Red. Tapi untungnya dengan sigap Red menghindari panah tersebut. Tise dengan cepat menuju arah panah tersebut dan mengalahkan pemanah tersebut. Pria itu merupakan pemburu, usianya sekitar 70 tahunan. Setelah beberapa saat muncul, teman pemburu tersebut muncul. Dan tidak terduga yang muncul adalah party Garadin dan Mistem bersama orang lain dengan persenjataan pedang, tombak, dan yang lain. Mistem mengejak mereka masuk ke rumah dan tampak ada beberapa pondok tempat tinggal mereka. Mereka duduk di ruang tamu. Mistem menyajikan makanan rum dan alkohol. Setelah itu, tiba-tiba masuk kabut dari belakang. Itu adalah horror folk yang mereka lawan sebelumnya. "Maaf, membuatmu terluka," ucap Mistem. Monster itu ternyata adalah peliharaan si Mistem. Nah, monster ini mempunyai kemampuan membuat ilusi dari masa lalu. Nah, dari sini kemudian Mistem bakal menceritakan masa lalunya melalui kemampuan horror folk. Kabut menyelimuti ruangan dan nampak Mistem mengenakan gaun ketika masih muda. Dan ini dia flashback cerita masa lalu bajak laut si Mistem ya, dan Raja Geserik dan Ririndara guys. Ini flashbacknya panjang banget tapi gue persingkat. Ia menceritakan pertemuan pertamanya dengan Raja Geserik yang merupakan bajak laut terkuat, dan perjalanan mereka hingga bertemu Ririndara. Mistem sudah terbiasa menjalani kehidupan bajak lautnya, merampas, mencuri, dan lain-lain. Dia juga sudah melewati berbagai macam pertempuran dengan para iblis maupun dwarf yang memusuhi bajak laut. Walaupun begitu, hidup Mistem terselamatkan oleh Geserik. Jika tidak, ia pasti sudah jadi mainan oleh Duke Oslo. Dulu dia juga sempat ikut andil bertarung di benua kegelapan melawan Raja Badai Gandor. Geserik, Misufi, dan lain-lain pernah mengunjungi tempat Gandor untuk mencuri persediaan di gudang mereka. Tapi sayang, tiba-tiba sihir tombak gargantuan dilepaskan dan menghantam kapal Geserik. Gandor tak memberi ampun, ia melepaskan sihir sekali lagi. Untungnya Misufi mengeluarkan sihir kontrol angin yang mampu mengacaukan sihir Gandor, dan berkat sihirnya itu hembusan angin, dan dari sihir itu kapal Geserik berhasil kabur. Ya, walaupun tiang layarnya hampir patah, tetapi mereka selamat. Mereka tertawa walaupun habis melewati maut dan minum alkohol bersama. Nah, setelah kabur dari Gandor, kapal masih mengalami kerusakan cukup parah dan kemungkinan untuk mencapai benua Avalon itu mustahil. Saat Geserik dan Misufa sedang minum alkohol, tiba-tiba sosok yang sangat dibenci Red muncul, si Sandan. Geserik sepertinya mempunyai hubungan dengan iblis Asura si Sandan. Mereka berdua duduk dan ngobrol bersama tanpa rasa takut.
Waktu itu, Geserik adalah bajak laut dan si Sandan hanyalah prajurit Asura. Terlebih lagi si Sandan. Semua senjata sudah berada di tempat persembunyian. Kalian akan membantu mengalahkan Raja Iblis Satan. Raja Iblis yang sekarang adalah Iblis Asura, Tarakson. Selain itu, si Sandan berdiri di sisi mengalahkan Raja Iblis. Kenapa si Sandan mau membantu mengalahkan Raja Iblis? Aneh nih. Semua persiapan sudah selesai. Sayang sekali, kami tidak bisa ikut dalam pertempuran melawan Raja Iblis, ucap si Sandan. Nah, mendapatkan banyak senjata sudah lebih dari cukup. Seperti yang dijanjikan, kami sudah menemukan pelabuhan tersembunyi. Kami akan mengirimkan 2 prajurit Asura padamu. Aku juga tidak begitu keberatan jika kau membawa mereka menuju benua Dasling atau benua Serang. Begitu kalian sampai, aku akan memerintahkan mereka kembali dengan naik kapal dagang. Jika rencanamu berhasil, itu akan memberikan dampak yang besar pada perang. Jadi gunakanlah mereka sesukamu. Kau adalah pria yang pemberani, ucap si Sandan. Nah, untuk merampas kapal Raja Iblis, Wendy Dirt, aku akan meminjamimu peta dan bawahan. Tapi, pengguna golem di bawah pimpinan sang penguasa tanah, 4 Raja Surgawi Desmond melindunginya. Kalian memang terlihat mumpuni, tapi sepertinya tak ada kesempatan. Ini waktu yang tepat jika kau mau menyerah. Nah, setengah bulan berlalu di pelabuhan tersembunyi milik pasukan Raja Iblis. Ketika kapal tersebut berlabuh, para bajak laut, Dirinara dan lain-lain menembakkan panah proyektil ke lambung kapal. Ledakan terjadi, pasukan Raja Iblis pun berhamburan. Oke, jadi di sini si para bajak laut itu berniat mencuri kapal Wendy Dirt ya dari si Desmond ini. Nah, tapi di sini para golemnya Desmond itu menghalangi, guys. Dan kita lihat kelanjutannya. Di saat itu para bajak laut menuju kapal melalui tali yang tersambung di panah. Ayo, waktunya beraksi. Nah, jadi para bajak laut ke kapal itu melewati panah yang ada talinya, guys. Jadi menembakkan panah yang terhubung dengan tali. Nah, lewat situ. Desmond sang penguasa tanah, salah satu dari 4 Raja Surgawi dari pasukan Raja Iblis yang pernah Ruti lawan dan musuh yang sanggup menyulitkan Ruti. Setahun yang lalu, Republik Perserikatan Kazan, setelah kami mengalahkan batalion Iblis Marionet, wali kota Kazan mengadakan pesta untuk kami. Nah, kami di sini maksudnya Hero Party ya, guys. Sebuah prestasi yang luar biasa. Meskipun cuma Republik Persekutuan Kazan, kami akhirnya bisa merebut kembali negara yang diduduki oleh pasukan Raja Iblis. Ketika kami melihat sosok iblis berjalan di gurun dengan pakaian compang-camping, Ruti bertanya, sementara semua orang termasuk diriku sendiri tertegun dalam ketidakpercayaan. 4 Raja Surgawi, Desmond, sang penguasa tanah, ia akhirnya muncul. Di wajah Desmond terpatri seringai haus darah bagai seorang pemburu yang siap menerkam mangsanya yang tak berdaya. Satu demi satu ia menciptakan golem hingga menutupi daratan. Bumi berguncang, satu persatu golem bangkit dari dalam tanah, berbentuk manusia, berbentuk binatang buas, golem dengan tangan trebuket, golem menara pengepungannya dinaiki golem lainnya, dan yang lain-lain. Jumlah golem kurang lebih berjumlah ratusan ribu. Sedangkan kami hanya berjumlah 6.000 tentara, 15 kali lipat daripada jumlah kami. Sudah tidak ada harapan. Waduh, jadi kok golemnya ini udah ratusan ribu, guys. Sedangkan pasukan perserikatan cuma 6.000, guys. Kami membuat rencana. Banyak darah tumpah demi pertarungan hari ini. Tapi itu dijungkir balikan, bukan main. Waduh, jadi bisa menang nih. Kenapa nih? Jadi itu kan pasukan Raja Iblis, 4 Raja Surgawi. Sialan, wali kota, ayo kabur. Itulah pertama kalinya kami berhasil merebut negeri dari pasukan Raja Iblis, dan pertama kalinya bagi kami langsung terjun ke medan perang melawan pasukan Raja Iblis. Di balik keberhasilan itu, kami menggunakan sebuah item sihir yang disebut Hati Naga Es untuk membekukan istana Desmond dan mengalahkan Desmond dengan meniadakan kekuatannya dari tanah. Waduh, jadi di sini berhasil ngalahin Desmond menggunakan item sihir Hati Naga Es, dan di sini auto membekukan istana Desmond. Jadi intinya si Desmond ini tidak memijak tanah, maka ia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Ya, seperti julukannya penguasa tanah. Selama tak ada di tanah, maka tidak bisa apa-apa. Waduh, jadi si Desmond ini kalau nggak di tanah bukan apa-apa ya.
Mereka mempunyai peta yang diterima dari si Sandan sehingga Misuvia beserta kelompoknya dengan cepat merebut kapal Raja Iblis dan mengalahkan tentara iblis yang menjaga. Dan juga ada dua iblis Asura bersama mereka, Gazasura dan Jugara. Dua Asura menebas tentara iblis dalam kedipan mata. Kelihatannya, Rara tahu bagaimana caranya mengoperasikan kapal tersebut. Sesuai dengan kecakapannya dalam skill pengemudi. Pengemudi handal, dia bisa mengoperasikan kapal apapun hanya dengan sekali lihat, asalkan kapal tersebut bisa dioperasikan secara fisik. Nah, tetapi Desmond melihat mereka. Untungnya Wendy Dead meninggalkan Mother Elvir yang meledak di belakang dan kabur ke lautan lepas sembari dikejar Desmond. Desmond mengejar kami hingga 3 hari, tapi untungnya lautan merupakan wilayah yang tidak menguntungkan untuknya. Kami berkumpul kembali dengan kapal Braid yang mengangkut pasokan makanan dan minuman, lalu pulang ke benua Avalon. Mereka sebenarnya diam-diam mencuri kapal dari Desmond. Aku terkejut, kelompok Gesserit lebih kuat ketimbang Desmond, namun mereka pasti lebih baik daripada Desmond dalam pertempuran. Seorang bajak laut yang naik ke tingkat kaisar, sebuah negara besar. Ilusi di hadapan kami berubah. Misuvia membunuh Duke Oslo. Misuvia mengumumkan dirinya sendiri menggantikan Duke Oslo dan kembali ke keluarga kerajaan Veronia. Gesserit membereskan semua bajak laut yang berada di wilayah Veronia dan hanya butuh 2 bulan ia ditakuti sebagai Raja Bajak Laut. Raja Bajak Laut Gesserit dan Dux Misuvia. Lalu datang kekacauan akibat Raja Goblin, Murgarga dan kerajaan Veronia tidak mampu mengatasi para Goblin dan bajak laut pun mengambil kesempatan tersebut. Aku kembali ke ibu kota kerajaan dan menyerahkan setengah wilayah Duke Oslo di bawah kekuasaan kerajaan dan setengah wilayah lainnya diberikan ke Gesserit. Aku menyuruh ayahku menyetujui kontrak tersebut. Mr. C menyipitkan matanya dan menghela nafas. Maaf sudah menyeret kalian untuk melihat masa laluku yang panjang. Tinggal sedikit lagi, tapi aku yakin kalian sudah lelah duduk begitu lama. Sebelum aku menunjukkan ingatan terakhirku, alasanku berada di sini, mengapa Ceres mencariku dan kenapa Rara ingin membunuhku. Mari kita istirahat sejenak, aku akan menyiapkan minuman baru. Ilusi lenyap dan horror fog seakan saat senang mengapung ke pojok ruangan. Mr. C menghulus horror fog dan pergi ke dapur. Nah, oke, jadi menceritakan masa lalunya masih sangat panjang dan ini break dulu guys, belum selesai ya. Next kelanjutannya kita bakal lanjut. Oke, mau ucapkan dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, bye bye.